Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang saya beri judul Allah mau menanggung kamu terus. Ada sebuah ilustrasi seorang bapak yang mengantar anaknya ke sekolah. Di tengah jalan, anaknya itu berkata kepada bapaknya, "Pa, saya minta gendong." Karena anak itu tahu di depannya ada seekor anjing. Ketika ia digendong oleh bapaknya, dia merasa aman, dia merasa terlindungi. Kemudian setelah berjalan lagi, dia bilang lagi, "Papa, saya minta gendong lagi." Karena di depan jalannya becek berlumpur. Sampai bapaknya digendong lagi. Kemudian setelah melewati, dia berjalan lagi. Anaknya berkata lagi, "Bapak, saya minta digendong. Saya capek." Bapaknya dengan sabar menggendong anaknya lagi. Kemudian mengantar anaknya sampai di sekolah dengan selamat. Nah, dengan melalui ilustrasi ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan supaya kita dapat mengerti sebuah ayat yang akan kita pelajari di dalam Yesaya 64 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Ya, Allah berkata kepada kita, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Ya, mungkin kita yang sudah rambutnya putih atau yang sudah berumur, sudah tua, kok masih digendong gitu ya, aneh. Tapi kalau kita dengarkan dari ilustrasi tadi, seorang anak yang digendong akan merasa aman dan terlindungi. Apakah sampai saat ini kita tidak pernah merasakan takut atau khawatir? Saya yakin semua masih mengalami ya. Nah, pada saat itu seperti yang anak kecil tadi, kalau digendong dia akan merasa aman, ya, tidak takut dan khawatir lagi. Apakah kita sampai saat ini masih merasa lelah atau tidak kuat menghadapi masalah yang silih berganti? Tentu saja masalah tetap ada selama kita hidup. Di sini dikatakan bahwa Allah menanggung kamu terus, ya, terus menerus. Jadi jangan khawatir masalah kita terus menerus, tapi Allah juga menanggung kita terus menerus. Kemudian di saat orang lain mulai melupakan, tidak memperhatikan, menganggap kita sudah tidak berarti lagi karena sudah tua ya, tetapi firman Tuhan mengatakan Allah tetap menganggap penting. Ia memikul dan membawa kita. Ya, kalau kita membawa barang yang tidak penting, untuk apa ya? Pasti yang kita pikul, yang kita bawa adalah barang penting. Jadi Allah menganggap kita penting. Kemudian Ia menyelamatkan sampai akhir hidup kita. Ya. Di sini dikatakan bahwa Allah mengantar dengan selamat. Jadi jangan khawatir, karena Allah akan menyelamatkan sampai akhir hidup kita. Kita akan baca selanjutnya dalam Yesaya 46 ayat yang kelima. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan
dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Ya, Allah bilang, apakah ada yang bisa dibandingkan atau disamakan dengan Allah? Tentu saja tidak ada ya. Coba kita lihat apakah orang yang kita bangga-banggakan, mungkin anak kita yang sudah berhasil, dapatkah anak-anak kita atau orang-orang yang kita banggakan bisa menyelamatkan kita? Ataukah harta yang kita miliki, apakah harta itu dapat menyelamatkan kita sampai akhir? Atau kemampuan diri kita sendiri yang kita andalkan dapat menyelamatkan kita? Atau ilah lain yang dapat menyelamatkan kita dari kebinasaan? Tentu saja jawabannya tidak satu pun. Karena yang dapat menyelamatkan kita dan memberi kita hidup yang kekal hanya ada satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Coba kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya, semoga renungan firman Tuhan pada malam hari ini bisa menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua, walaupun kita semua sudah tua, tapi kita percaya Tuhan Allah yang setia tetap menggendong kita. Bahkan sampai putih rambut kita. Kita tetap dijaga, kita tetap dibawa, kita tetap diselamatkan. Terima kasih. Semoga semuanya ini boleh menjadi bekal dalam kita menjalani kehidupan kita sampai akhir. Tetap mengiring Tuhan Yesus dengan setia. Amin.